Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selamat datang di program Diana Bercerita. Hari ini aku kembali hadir di suasana dan momen yang berbeda. Kali ini di tahun baru, bertepatan masih tanggal 1 Januari 2025. Sesuai di judul, aku akan nge-share how my life in 2024 and bagaimana kehidupan aku di tahun 2024. Dan kenapa aku suka men-share begini, teman-teman? Karena aku senang bercerita ya, teman-teman. This is my hobby dan aku punya platformnya untuk bercerita, dan kenapa tidak. By the way, ini tiba ya teman-teman, aku teringat kenapa aku nggak bikin konten nge-review 2024 aku kemarin, karena menurutku di tahun 2024 kemarin itu sangat mengesankan ya. Oke, start dulu di perawalan 2024 Januari itu sama. Ini videonya dikit-dikit saja ya, teman-teman. Ini video aku di masjid, kurang lebih pertengahan Januari. Awal-awal Januari itu aku sudah mulai beraktivitas ya. Dan ini acara Maulid, aku sangat antusias untuk pergi ke masjid ini subuh hari, dan itu di Januari ya teman-teman. Next, di Januari itu masih sama seperti kondisi saat ini ya. Mungkin dalam hidupku itu terulang kembali. Dan di tahun lalu dan di tahun ini sama, masih aku di kondisinya di rumah aja. Next, di bulan kedua, yaitu di bulan Februari, aku mencoba untuk itu mungkin di akhir Januari menuju ke Februari, aku seingatku ya, tapi aku cari dulu fotonya di mana. Aku men-challenge diriku untuk tinggal di luar rumah, di lingkungan keluargaku. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalku. Aku bekerja, men-challenge diriku apakah aku bisa bekerja di luar kota, ini di daerah di luar kota. Selama kurang lebih 2 minggu aku belajar hidup sendiri tanpa ada orang tua dan kakak adik ku di rumah ya. Jadi aku memutuskan untuk berpisah, dan aku lupa tanggalnya, tanggal berapa aku keluar dari rumah. And di sana aku banyak belajar hal, yaitu belajar mandiri. Apakah aku bisa hidup sendiri? Bagaimana cara aku mencari makan? Bagaimana cara aku mengatur diriku? Apakah aku bisa tidur di luar selain di tempat kamarku yang nyaman ini? Dan hasilnya bagus. Aku juga menjalaninya enjoy. Aku di sana belajar hidup sangat sendiri, dan di sanalah aku mulai belajar. Aku menemukan orang-orang yang belum pernah aku temui sebelumnya. Wah, ini sepertinya ceritanya akan panjang. And next, ternyata aku cuman bertahan 2 minggu karena suatu dan lain hal. Dan di bulan Februari juga, itu karena aku sudah dijanjikan
aku mengikuti pemilu, jadi aku harus berada di tempat tinggalku karena di tempat tinggalku mengadakan pemilu, jadi aku harus hadir di sana. Jadi aku melepaskan pekerjaanku yang sebelumnya karena suatu dan lain hal. Dan ternyata aku dihubungi kembali oleh salah satu orang baik ini, dan ternyata aku harus diminta tolong untuk menemani seseorang baik ini untuk ke rumah sakit karena beliau seorang survival penyakit kanker. Terbukalah pikiranku di sana. Selama berbulan-bulan aku bertemu dengan orang-orang baru. Contohnya seperti dokter. Sebelumnya aku paling ketemu dokter itu di puskesmas, itu pun kalau dalam setahun mungkin cuma sekali. Dan kemarin aku dalam 1 bulan pasti konsultasi ke dokter. Dan di setiap konsultasi pasti menemukan orang-orang baru. Aku di sana belajar dan bersyukur bagaimana sisi kehidupan yang lain. And itu bertahan selama 7 bulan. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Dan di sana juga Ramadan aku jalani di tempat kemo ya. Karena harus menjalani 8 kali kemo. Syukur alhamdulillah aku sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, luar biasa. Dan petugas rumah sakit, dan aku juga mengurus segala-segalanya. Juga aku tahu bagaimana kesehatan itu dan sangat penting dalam hidup. And beres sampai di penghujung akhir. Oh iya, aku di penghujung akhir, bukan di penghujung akhir ya. Selagi aku di rumah sakit, aku ingat aku di situ nge-scroll. Aku mau mendaftarkan diriku di pegawai negeri PNS. Itu aku ingat mulai dari rumah sakit itu aku nge-scrollnya, berapa orang yang diterima, berapa instansi mana yang membuka untuk PNS, dan aku ikut teman-teman. Sudah menjalani 8 kali, dan aku berpamitan sama orang ini karena tugasku sudah selesai menemani kemo. Selanjutnya obat saja, dan itu tidak menurutku tidak perlu ditemani oleh aku. Aku 1 bulan libur sementara aku mengakhiri itu, aku sudah ketemu pekerjaanku yang baru. Dan 1 hari aku bekerja di pengolahan kue kering, tapi masya Allah aku tidak sanggup karena menurutku sangat berat. Aku salut dengan teman-teman yang mau berjuang dan hebat, kuat di tempat kerja yang aku pernah temui. And syukur alhamdulillah di akhir Agustus aku 1-2 3 hari mulai konsisten membuat konten. 1 hari, 2 hari, oke, bagus, ini hasilnya. Aku posting di Instagram aku. Ternyata aneh sekali, qadarullah, aku
coba ada lowongan pekerjaan ini yang belum pernah aku kerjakan sebelumnya, dan pekerjaannya harus dengan emosional ya teman-teman. Pekerjaan ini diharuskan kita sabar, telaten, kita harus super duper sabar dan harus kuat. Lingkungannya bagus, membuat pikiranku terbuka. Oh, ternyata ada orang yang ini nih, bukan orang, tapi memang benar kalau di atas langit itu ada langit. Jadi 3 bulan, wah luar biasa. Bulan pertama aku juga dari awal memang karena aku mentalnya cupu. 1 hari bekerja sudah mau out, tapi orang itu baik sekali, mencoba aku tetap bertahan. Iya benar, aku bertahan dan bagus, dan aku mendapatkan apa yang aku mau. Misalkan memberi vitamin yang harganya cukup mahal, dan aku pikirnya itu nggak mungkin, tapi mungkin terjadi. Tapi entah kenapa aku memutuskan untuk resign. Tapi uang resign itu sudah aku belikan sesuatu yang mengesankan, yang tidak akan pernah dilupakan, yaitu tempat tidur. And di 3 bulan itu aku juga belajar dalam hidup kita harus rela berkorban di masa muda, rela capek di masa muda daripada di masa tua. Di masa muda itu waktunya berolahraga, makan makanan yang sehat, yang baik, terus bekerja, lalu menikmatinya di masa tua. Di sana juga aku belajar bahwa lelah itu tidak cuman lelah dan sakit, tapi lelah itu menjadi kita supaya kuat dan tentunya lebih sehat, karena kita setiap waktu harus beraktivitas, tidak boleh malas-malasan. Jadi begitu. Dan selama 1 bulan aku di rumah aja, apa-apa saja yang aku kerjakan selama 1 bulan ini aku masih di rumah, itu aku akan bahas di video selanjutnya ya. Karena di sana aku belajar, dalam 1 bulan ini aku belajar, aku mulai menulis apa-apa yang aku dapatkan selama 1 bulan aku di rumah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kayaknya tidak ada ya tidak ada yang menarik. Menurutku ini harus aku share karena untuk aku mengingat kembali nanti, suatu hari nanti. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat yang sudah dukung aku selama ini, orang-orang yang aku temui. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat walafiat.
Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Bye bye.